Baik, perkenalkan nama saya Iwayan Budi Harta dengan NIM akhir 046. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai perencanaan tikungan. Yang pertama-tama kita akan menentukan daerah terasa existingnya. Kita akan gunakan aplikasi Google Earth Pro. Kita buka saja aplikasinya. Setelah itu kita tentukan di mana kira-kira kita akan membuat perencanaan jalan tersebut. Saya memilih daerah Tabanan, tepatnya di Desa Samsam, Meliling. Kita search. Oke, ini untuk tikungan yang saya akan buatkan rencana tikungan. Langkah pertama, kita dapat menentukan titik awal dan juga titik akhir. Yang pertama itu kita gunakan fitur ini, kita pindahkan ke bagian di mana kita akan membuat titik awal. Kita letakkan di bagian sini saja. Kita ganti penamaan menjadi titik awal atau awal. Lalu klik OK. Setelah itu, kita lakukan hal yang sama untuk menentukan titik akhir. Kita gunakan titik akhirnya di bagian sini saja. Ganti menjadi akhir. Lalu klik OK. Setelah itu kita membuat pad atau penanda jalan existingnya dengan cara menggunakan fitur ini. Kita ganti saja penamaan menjadi pad existing. Itu kita tentukan dari titik awal menuju titik akhir. Pelan-pelan saja. Oke, sudah terhubung dari titik awal menuju titik akhir. Kita klik OK. Lalu selanjutnya kita akan membuat daerah kontur. Kita gunakan fitur ini. Oke, kita ganti penamaan menjadi daerah kontur. Kita buat atau blok. Itu yang penting titik awal dan juga titik akhir itu termuat di dalam daerah kontur ini. Oke, seperti ini saja. Selanjutnya kita dapat mengganti style color-nya menjadi untuk color lines-nya saya akan menggunakan warna merah. Setelah itu untuk areanya saya pilih menggunakan warna kuning. Klik OK. Untuk opacity-nya kita gunakan 50% saja. Oke, selanjutnya kita klik OK. Nah, untuk pembuatan titik awal, titik akhir, pad dan juga daerah kontur sudah terbentuk. Selanjutnya kita dapat menyimpan file ini dengan cara klik kanan pada penamaan. Kemudian kita pilih Save Place As. Selanjutnya kita membuat folder saja terlebih dahulu. Bagian dokumentasi. Ini kita penamaan bebas. Oke. Lakukan pada titik akhir juga. Daerah kontur. Dan juga pad. Oke, setelah semua keempat elemen tadi tersimpan, selanjutnya kita langsung saja ke aplikasi Google Mapper. Jadi pada aplikasi Google Mapper ini kita lakukan open data files untuk membuka file yang tadi. Nah, kita pilih di mana kita menyimpan.
Setelah itu kita blok bagian titik awal, titik akhir, dan juga daerah konturnya. Kita open ketiganya. Oke, jadi sudah terbentuk titik awal dan juga titik akhirnya. Selanjutnya kita bisa ke bagian tools. Kita bisa klik bagian configure untuk men-setting nilai UTM-nya. Setelah itu kita pilih UTM. Setelah itu kita langsung saja ke apply, lalu OK. Setelah itu kita melakukan connect online data. Nah, kita pilih Aster GDM. Setelah itu connect. Nah, itu sudah terbentuk beberapa penamaan dari awal. Setelah itu kita akan membuat create line sesuai dengan poligonnya. Itu kita klik ini create line feature. Lalu kita ikuti dari awal titik membentuk kontur yang tadi kita pilih. Oke, setelah itu bisa klik kanan. Nah, itu penamaan bisa menjadi daerah kontur. Setelah itu klik OK. Oh ya, sorry. Ini kita pilih daerah kontur. Oke. Setelah itu kita klik escape lalu kita klik. Setelah itu kita klik bagian Aster GDM. Nah, itu kita bisa pilih cropping. Selanjutnya kita pilih crop to currently selection polygon. Bagian ini. Setelah itu bisa apply. Oke. Nah, itu sudah terpotong menjadi kontur kita yang tadi saja. Setelah itu kita pilih terrain analyze. Selanjutnya pilih generate contours bagian ini. Nah, setelah itu kita pilih saja contour bound langsung. Contour bound. Setelah itu kita pilih use layer bound. Nah, itu kita pilih daerah kontur dan juga Aster GDM. Klik OK. Oke, untuk konturnya sudah terlihat seperti ini. Setelah itu kita bisa men-save file tersebut, kemudian export. Kita bisa mengekspor. Kita bagian ini jadi DWG. Oke. Export bound, layer bound lagi, Aster GDM dan daerah kontur. Lalu klik OK. Kita save di bagian tadi itu di dokumen. Langsung klik. Kita klik terserah penamaannya sesuai keinginan kalian.
Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian Civil 3D. Kita buka saja file Civil 3D-nya. Oke, seperti kita open file yang tadi. Nah, setelah itu kita bisa melakukan delete polygon atau warna-warna kuning ini, sehingga menghasilkan beberapa garis kontur. Nah, ini kita delete. Setelah itu kita bisa melakukan add window. Nah, setelah itu kita setting bagian add window-nya di bagian setting, di bagian drawing kita klik kanan, edit drawing setting. Setelah itu kita bisa mengganti bagian kategorisnya menjadi UTM 84 datum. Setelah itu untuk bagian koordinatnya kita pilih 50S result. Oke, lalu kita apply. Oke. Selanjutnya kita blok kontur yang tadi. Sorry. Oke, kita blok. Selanjutnya kita bawa ke Windows tadi, lalu kita klik kanan, clipboard, kita paste to original coordinate, lalu klik 2 kali di bagian mouse. Oke, setelah itu kita akan membuat kontur. Kita kembali ke prospektor, kita blok, create surface, kita ganti menjadi penamaannya jadi kontur 1. Oke. Nah, setelah itu kita pilih bagian 1, bagian definition, contours, klik kanan, add, oke. Oke, kita abaikan bagian ini. Nah, untuk agar lebih mudah, kita matikan saja bagian mayor dan juga minornya. Bagian ini kita matikan bagian minor, mayor, dan juga intermediate. Oke, konturnya sudah terbentuk seperti ini. Selanjutnya, untuk menampilkan elevasi dari kontur ini, kita bisa lakukan bagian kontur, add label. Nah, kita pilih bagian kontur multiplied at interval. Kita klik. Setelah itu kita bisa langsung add. Lalu kita tarik garis dari kiri ke kanan, lalu enter. Tunggu sebentar. Ini beberapa kontur sudah, elevasi dari kontur itu sudah terbentuk. Baik, perkenalkan nama saya Iwayan Budi Harta dengan NIM akhir 046. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai pembuatan trase itu khususnya tikungan SCS. Nah, langkah pertama itu kita sudah menentukan jalannya, kemudian kita membuat daerah kontur dan kita ekspor ke bagian Civil 3D. Lalu selanjutnya kita bisa matikan fitur major dan minornya agar terlihat warna abu-abu saja.
Ini kita bisa matikan, nonaktifkan. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita bisa membuat rencana trase atau penentuan trase dengan cara membuat polyline. Ini terserah dari Anda kalian masing-masing tuh. Kita mulai dari titik awal dan menuju ke titik akhir. Kita lalu enter, maka rencananya trasenya seperti ini. Tapi karena saya ingin menggunakan rencana trase penugasan, maka untuk itu saya akan menggantinya menjadi rencana trase dari penugasan saya. Saya ambilkan, oke, bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa membuat alignment, yang itu dengan cara klik alignment. Kita klik alignment tracing tools, kita ganti penamaannya menjadi trase as. Untuk desain kriteria itu kita biarkan saja terlebih dahulu 100 km per jam. Nanti kita akan menentukannya ntar setelah kita mendapatkan medan gini ya, daerahnya. Untuk ini untuk minimum radius tabelnya kita bisa ubah menjadi 8%. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita gunakan fitur draw tangen. Itu kita mulai dari titik awal hingga titik akhir. Itu kita klik enter. Oke, akan terlihat panjang jalan dan STA nantinya. Terus setelah itu kita bisa membuat atau melakukan offset untuk per bagian kanan maupun kiri. Caranya klik pada bagian trase, kemudian klik offset alignment. Oke, seperti ini. Nah, untuk offsetnya itu karena lebar jalan saya rencananya itu 4,5 meter di existing, sesuai existing 4,5 meter, dan untuk bahu jalannya itu 1,5 meter, maka saya offsetnya itu sebesar 6 meter. Oke, setelah itu kita klik OK saja langsung, maka akan terlihat offsetnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan mengganti penamaannya. Ini menjadi trase kiri, kemudian untuk bagian ini menjadi trase kanan. Oke, sudah kita ganti penamaannya. Selanjutnya kita bisa membuat surface profile. Nah, cara klik profil, klik surface profile. Nah, itu kita bisa pilih bagian trase kanan maupun kiri. Saya akan pilih trase kiri terlebih dahulu. Lalu kita klik contour bagian ini, saya lihat surface-nya. Kemudian kita add. Nah, pada bagian ini dynamic ini kita ganti menjadi static. Lalu selanjutnya kita draw in profile. Nah, untuk bagian ini kita bisa ganti menjadi penamaannya menjadi surface profil kanan. Kiri. Oke, sudah seperti ini. Langsung aja kita create profile view. Kita carikan tempat yang kosong, kita klik sekali. Oke, akan timbul konturnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita ulangi pada bagian kanan, itu sama langkahnya, create surface profile. Terus kita ganti gunakan ke kanan, contour, add, dan kita ganti static, draw in profile. Dan karena di kiri kita sekarang gunakan kanan. Oke, langsung klik create, tekan di dekatnya. Oke, seperti ini sudah.
Selanjutnya kita bisa ganti modenya yaitu dengan cara klik diagramnya, kemudian edit profil view style. Kita centang saja bagian ini, kita apply, lalu OK. Nah, ini untuk penentuan surface profilnya. Selanjutnya kita bisa klik profile tracing tools. Kita klik salah satu terlebih dahulu. Nah, pada ini adalah trase kiri. Untuk itu bisa kita ganti namanya menjadi profil kiri. Lalu untuk ya kita biarkan saja, klik OK. Nah, kita gunakan fitur draw tangents lagi. Itu kita klik sesuaikan pada garis merah menuju garis yang lebih rendah atau yang lebih garis yang berada di sebelah kanan. Itu kita bisa klik lalu kita enter. Oke, sudah terlihat seperti ini STA-nya. Untuk kemiringannya sekitar segini 0,82. Oke, selanjutnya kita bisa ulangi di pada trase kanan. Kita escape terlebih dahulu. Klik trase kanan. Klik profile tracing tools. Contohnya profil kanan. Oke, setelah itu kita oke, sama seperti tadi, gunakan fitur ini dari kiri menuju ke kanan. Setelah kita enter, oke, sudah terlihat juga untuk kemiringannya seperti ini 0,63. Oke, selanjutnya kita akan melakukan ekspor elevasi medan ke Excel. Itu untuk menentukan itu apakah medan tersebut tergolong datar maupun pegunungan dan perbukitan. Itu caranya dengan kita klik toolbox, report manager di bagian ini, manager, pada bagian profil, kita pilih pada bagian profil. Oke, pada bagian ini intermediate station, ini bagian yang kedua, kita klik kanan, execute. Oke, setelah itu kita bisa pilih terlebih dahulu untuk kita akan menunjukkan terlebih dahulu ya bagian kiri. Ini sudah kita centang. Nah, pada bagian ini kita nonaktifkan bagian horizontal tangent points, vertical tangent points yang kita nonaktifkan, dan juga existing ground points. Kita hanya gunakan regular interval. Dan untuk station intervalnya kita gunakan 10 saja. Lalu setelah itu kita bisa create report. Kita klik yes. Oke, akan muncul seperti ini untuk STA-nya. Oke, setelah itu kita bisa menunjukkan bagian munculkan bagian yang kanan sama seperti tadi, dan kita klik report, yes. Oke, sudah muncul seperti ini. Selanjutnya bisa kita pindahkan data ini ke Excel. Itu kita blok saja, blok bagian ini. Selanjutnya kita pindahkan ke Excel di bagian ini, topografi sipil 3D. Kita saja. Oke, lakukan pada bagian kanan. Bagian sebaliknya. Bisa copy lagi dan kita pindahkan ke Excel. Oke, datanya sudah terlihat seperti ini. Kita akan mengganti nilai M-nya terlebih dahulu. Ganti nilai M sama. Oke. Baik, saya akan lanjut. Mohon maaf tadi ada kesalahan sedikit. Jadi kita sudah menginput nilai STS yang telah kita dapat tadi ke Excel. Selanjutnya seperti ini tampilannya. Lalu setelah itu kita tadi
bisa ganti nilai M itu ganti M dengan cara temukan ketik M-nya, kemudian ganti semua. Oke, setelah itu kita kembali tutup. Nah, untuk evaluasi topografinya sudah kita temukan. Nah, untuk sorry, ini klasifikasi medannya karena tadi hanya sampai STA 628, jadi sekitar segini. Nah, untuk medannya itu tergolong datar, medan datar dengan persentase 3,15%. Seperti ini, tergolong datar. Nah, klasifikasi menurut medan jalan itu untuk datar itu kemiringannya di bawah 10%, dan perbukitan itu di antara 10 sampai 25%, dan pegunungan itu di antara lebih dari 25%. Jadi untuk medan yang kita tentukan tadi itu medan yang memiliki kriteria yang datar. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah mengklasifikasikan medan daerah kontur kita itu dapat medan datar. Jadi selanjutnya kita bisa menentukan kecepatan. Kecepatan yang saya rencanakan itu sebesar 60 km per jam. Nah, kita tadi menggunakan 100, kita bisa ganti terlebih dahulu dengan cara pada menu prospektor kita pilih alignment. Nah, kemudian kita pilih center alignment. Kemudian pada trace as kita klik, kemudian klik kanan, pilih properties. Nah, akan muncul seperti ini. Itu kita bisa ganti descent speed-nya itu menjadi 60 km per jam. Lalu setelah itu Lalu kita bisa apply, itu oke. Nah, maka desain kriteria perencanaan jalannya akan berubah. Selanjutnya kita bisa hapus saja hasil offset tadi yang bagian ini, kita delete saja bisa. Lalu kita bisa lanjutkan untuk membuat lengkungan tikungan dari bidang ini. Tapi sebelum itu kita harus menemukan koordinat dari masing-masing titiknya dengan cara mengklik ID, kemudian enter. Kita letakkan di tengah-tengah titik ini. Kita klik, lalu kita bisa SS nilainya. Seperti ini, oke. Kita bisa lanjut ke titik yang tengah. Sama caranya, klik ID, kemudian enter, pilih bagian tengah. Usahakan jangan sampai bergerak. Oke, kita ulangi saja. Usahakan mouse-nya jangan sampai bergerak. Oke. Kita bisa SS lagi. Kemudian kita bagian akhir. Nah, kita klik bagian ini. Oke, sudah. Lalu kita bisa input di bagian Excel pada sudut tikungan. Bagian sini kita input saja bisa. Ini sudah saya sesuaikan menggunakan koordinat dari penugasan saya. Lalu untuk nilai kita sudah mengetahui untuk daerah kantor kita itu menggunakan V rencana itu sebesar 60 km per jam. Nah, untuk itu kita bisa menentukan nilai Emax dan Fmax-nya itu dari tabel. Tabelnya itu berada di bagian sini. Untuk kecepatan rencana kita itu sebesar 60 km per jam. Sorry. Nah, kita perjelas saja. Oke, ini lebih tepatnya 60. Jadi nilai Emax-nya itu kita gunakan 8 dan Fmax-nya itu kita gunakan 0,17. Selanjutnya ini maaf ada kesalahan pelingkaran. Itu bisa kita lanjut ke bagian sudut alignment horizontalnya. Ini nilainya kita bisa input. Nah, lalu setelah itu kita bisa kembali ke Civil 3D.
Lalu kita bisa klik trase kembali, klik trase bagian ini. Lalu setelah itu kita pilih geometry editor. Nah, pada bagian geometry editor ini kita bisa gunakan bagian ini. Untuk membuat tikungan SCS itu kita gunakan free spiral curve spiral. Bagian ini. Oke, kita pilih. Lalu kita select bagian yang batang yang pertama dan batang yang kedua. Lalu kita pilih Letnan 180. Nah, kita masukkan radius yang kita ingin, yang kita sudah dapat dari Excel. Itu untuk radiusnya saya pilih tabel yang ini yang saya berikan tanda kuning ini karena hasilnya juga sudah oke. Kemudian untuk nilai R-nya itu adalah 349. Jadi kita bisa input di bagian Civil 3D untuk gininya sebesar 349. Kita enter. Sorry, 349. Kita ulangi sekali lagi. Kita select batang pertama, batang kedua, Letnan 349. Enter. Nah, akan terbentuk radius perputaran atau lingkaran itu seperti ini dari hasil Excel tadi. Oke. Kita hiraukan saja terlebih dahulu tandanya. Selanjutnya kita bisa klik super elevasi. Ini klik super elevasi. Kita pilih calculate editor atau super elevasi. Oke, now. Nah, ini kita bisa next. Nah, untuk lebar jalan itu kita bisa sesuaikan. Itu saya gunakan 4,5 meter. Oke, kita next. Untuk bahunya kita gunakan 1,5. Untuk normal shoulder kita ganti menjadi 6%. Untuk bagian ini kita defaultnya kita gunakan default slope. Yang ini juga default slope. Kita centang 8% dan kita finish. Nah, itu sudah terlihat tabulate editornya, super elevasinya. Selanjutnya kita bisa centang terlebih dahulu. Nah, akan muncul seperti ini, sudah muncul. Lalu setelah itu kita bisa memunculkan super elevasinya dengan cara super elevasi, page super elevasi view. Selanjutnya kita bisa ganti penamaannya menjadi super elevasi. Nah, untuk pada bagian ini, pada bagian left offsetnya bagian ini dan left dan right offset shouldersnya kita bisa matikan atau kita uncentang. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita cari tempat gini ya, kita hiraukan saja dulu terlebih dahulu untuk tanda-tanda serunya. Nanti kita bisa edit gunakan data Excel. Selanjutnya oke, lanjut. Sudah keluar menu seperti ini, kita sesuaikan datanya menggunakan data Excel tadi. Oke, yang data yang saya pilih adalah data ini. Untuk itu kita bisa masukkan nilai run out dan juga run off-nya. Untuk run out itu kita bisa temukan pada Excel itu menu LTR. Bagian ini itu sebesar 36. Sedangkan untuk run off-nya itu kita gunakan nilai LS design-nya yang ini. Oke, selanjutnya kita bisa masukkan untuk LTR atau run out-nya itu sebesar 36.000. Oke, run out-nya 36.
Outnya kita sesuaikan 36, enter. Run off-nya itu tadi di Excel atau LS desainnya itu sekitar 90. Kita bisa masukkan 90 nilainya, 90. Lalu untuk run off-nya juga sama, kita ganti 36. Sorry, yang ini 90 run off-nya, sesuaikan, dan yang ini 36. 36. Oke, sudah seperti ini. Lalu kita centang. Maka tanda seru tadi sudah hilang. Kita karena sudah selesaikan dengan nilai yang kita peroleh dari Excel. Selanjutnya itu kita bisa lanjut untuk membuat surface profile dengan cara klik profil, lalu profil tracing tools. Kita klik dulu untuk gininya, bidangnya. Kita gunakan saja nilai profil, create surface profil. Nah, pada bagian ini kita bisa add sama seperti tadi. Pada ini pada bagian dinamik kita ganti static. Kita klik draw in profile view. Kita ganti surface profile as. Lalu create a profile view. Lalu kita klik bagian bawah, pada bagian bawah ini. Oke, sudah muncul untuk trase asnya. Selanjutnya kita bisa sejajarkan dua grafik ini dengan cara membuat X-line. Sejajarkan saja, dan ini dan ini. Oke, kita move bagian bawahnya. Oke, sudah sesuai. Lalu selanjutnya sudah seperti ini, kita bisa tentukan daerah tikungannya dengan cara klik XL vertikal. Oke, saya merencanakan untuk tikungan itu dengan dengan kemiringan itu 0%. Jadi kita bisa gunakan untuk bagian tengah-tengah itu nanti 0% saja. Dan bagian ini. Oke, lalu kita buat profil tracing tools. Kita klik bagian ini, kita ganti penamaannya di profil as. Lalu setelah itu untuk desain kriteria kita centang, kita klik OK. Ini kita gunakan fitur draw triangles lagi, kemudian kita hubungkan. Nah, pada bagian ini kita gunakan nilai ini, kita ikuti garis-garisnya. Nah, pada bagian ini pada bagian tikungan itu kita usahakan 0%. Jadi saya usahakan menggunakan sejajar. Kita gunakan F8. Selanjutnya kita hubungkan pada bagian akhir seperti ini. Oke, kita bisa enter. Maka elevasi dari setiap STA itu sudah kelihatan seperti ini. Oke, untuk di tengah-tengah juga sudah 0%. Nah, selanjutnya kita bisa membuat parabola atau nilai cikung. Setelah itu, tapi sebelum itu kita harus menginput data-data STA ini ke Excel. Nah, bagian ini kita bisa input
nilainya untuk STA, sorry. Nah, pada bagian ini kita bisa input STA, elevasinya, dan gradiennya. Sehingga sudah ketemu gradiennya. Oke, saya input terlebih dahulu. Baik, di sini saya sudah sesuaikan untuk datanya itu seperti ini. Untuk elevasinya sudah saya sesuaikan juga. Untuk gradiennya kita cek terlebih dahulu. Untuk gradien yang pertama itu sebesar 0,66 di Excel. Itu oke, sudah sesuai. Kemudian gradien yang di akhir itu 2,02. Oke, ini sudah sesuai juga. Kemudian selanjutnya kita bisa membuat parabola pada garis ini atau profil ini. Nah, cara kita klik profil, selanjutnya kita pilih geometry editor, lalu selanjutnya kita pilih parabola. Nah, setelah itu kita select batang 1 dan batang 2-nya. Nah, untuk radiusnya kita bisa tentukan dari Excel nilainya. Nah, tadi untuk yang pertama itu kita boleh itu merupakan jenis cekung. Jadi untuk lengkung vertikalnya kita gunakan nilai LV design cekungnya itu sebesar 12. Jadi kita pilih saja, kita klik saja untuk radiusnya 12, kita enter. Oke, sudah muncul seperti ini. Sangat kecil. Nah, selanjutnya kita bisa munculkan lagi untuk parabola itu pada bagian ini kita klik batang 1, batang 2-nya. Untuk radiusnya kita gunakan Excel itu tadi untuk LV desainnya itu yang cembung itu 77. Oke, jadi kita bisa masukkan radiusnya 77, setelah 77 enter. Nah, sudah muncul seperti ini untuk STA dan elevasinya. Jadi saya akan melanjutkan. Selanjutnya kita bisa melanjutkan prosesnya itu dengan cara membuat penampang melintang. Caranya itu klik assembly, create assembly. Kemudian pada penamaannya kita ganti menjadi penampang melintang. Oke, setelah itu kita biarkan ini. Kemudian kita untuk assembly tipenya kita ganti gunakan undated grounded road karena tipe jalan saya itu 2/2 tak terbagi. Oke, kita klik lalu klik OK. Nah, kita klik sembarangan, nah akan muncul seperti ini. Nah, yang pertama itu kita klik bagian tools palette. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, yang pertama itu kita akan membuat lane atau jalan. Itu dengan cara kita klik lane super elevation yang ini, bagian ini. Nah, untuk ukurannya itu kita bisa sesuaikan. Saya menggunakan ukuran itu lebar jalan itu 4,5 sesuai existing. Kemudian untuk default slope-nya kita biarkan 2%. Selanjutnya untuk wave satunya kita ganti menjadi 0,050. Kemudian untuk wave 2-nya kita ganti menggunakan 100. Oke, untuk base depth-nya kita gunakan 200. Untuk base depth-nya kita gunakan 400. Oke, seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Jika sudah, kita pilih bagian right atau left. Untuk yang pertama kita gunakan bagian kanan atau right. Kita pilih klik aja bagian ini. Nah, akan muncul seperti ini caranya. Kemudian untuk yang left atau sebelah kiri kita bisa klik bagian ini. Nah, setelah kita membuat jalannya atau gini ya, lens-nya, kita akan membuat bahu jalan. Nah, cara kita klik shoulders, kita cari menu shoulders. Oke, kalau sudah ada cari di bawahnya shoulders.
Ini bisa kita X terlebih dahulu. Kita pilih shoulder extend out. Nah, seperti ini. Untuk lebarnya sendiri kita bisa gunakan 1500 sesuai existing. Setelah itu kita bisa untuk tipenya no, kita tetapkan no. Lalu untuk shoulder slope-nya itu kita ganti menjadi 6%. Nah, untuk perbandingannya kita ganti menjadi 0 dan 1. Lalu untuk ini kita biarkan dari white-nya kita biarkan. Ini kita ganti menjadi 6%. Nah, ini untuk pave depth-nya kita sesuaikan sesuai dengan ukuran lens-nya tadi atau jalannya tadi, yaitu yang pertama itu 0,20. Ini kita ganti menjadi 100. Terus ini kita ganti menjadi 200 dan yang terakhir jadi 400. Nah, kita sesuaikan tadi pada bagian ini. Right dan slide-nya kita gunakan kanan terlebih dahulu. Klik bagian ini. Oke, sudah muncul. Lalu kita ganti bagian sini jadi oke. Seperti ini penampaknya untuk jalan dan bahu jalan. Lalu selanjutnya kita bisa membuat curve. Itu untuk caranya itu kita cari bagian curve. Nah, kita pilih urban curve general. Yang ini oke. Untuk ukurannya akan saya sesuaikan. Itu untuk gutter slope-nya kita ganti menjadi 6%. 6%. Kemudian gutter slope-nya di flexion kita biarkan. Ini kita ganti menjadi 0. Yang ini subbase extension-nya kita biarkan 0,300. Ini untuk subbase slope-nya kita ganti menjadi 6%. Lalu untuk dimensi A itu bisa kita tentukan dari ini sudah saya tambahkan di Excel itu di di STO reference. Sepertinya saya lupa menambahkan. Itu akan segera tambahkan. Itu kalian bisa temukan di Google untuk crop yang saya gunakan itu crop tipe A2. Oke, kita lanjut saja untuk mengisi ukuran-ukurannya, dimensinya. Itu kita bisa kalian temukan di Google itu atau itu untuk curve A2. Lalu untuk ukurannya, ini kita gunakan 100. Selanjutnya untuk nilai B-nya itu kita ganti 250. Selanjutnya untuk nilai C-nya itu kita biarkan 25.000. Untuk nilai D-nya gunakan 250. Dan nilai E-nya itu kita gunakan 210. Dimensi F-nya kita gunakan 180. Dan dimensi G-nya kita gunakan 350. Lalu kita klik. Nah, tadi sama kita pilih right atau left yang terlebih dahulu. Right terlebih dahulu. Klik oke, kita ganti menggunakan left-nya. Oke. Sudah selesai. Selanjutnya kita bisa membuat trotoar. Itu dengan cara sama di curve di urban side. Nah, itu untuk ukurannya sudah saya sesuaikan juga. Ini saya akan sesuaikan. Nah, untuk ini adalah lebar trotoarnya itu 1,5 meter.
Untuk kemiringannya saya gunakan 0, enter. Oke, seperti ini. Sama, kita pilih right atau left-nya. Right terlebih dahulu. Klik bagian sini. Kita ganti bagian sini. Oke, sudah terbentuk seperti ini. Lalu terakhir, karena di existing jalan saya itu ada menggunakan drainase. Jadi kita akan membuat drainasenya itu dengan pipe test. Kita pilih handle bagian ini. Nah, itu akan saya sesuaikan ukuran drainasenya. Itu yang pertama itu ini 500. Kemudian 1300. Selanjutnya ini kita gunakan jadikan 0 saja. Lightning-nya itu kita biarkan. Ini kita juga biarkan. Kita juga biarkan. Ini kita gunakan 0. Perbandingannya kita jadikan 1000. Perbandingan 1000. Ini kita biarkan 500. Ini kita ganti ke 500. Ini sama untuk perbandingannya itu kita gunakan 1000. Enter saja. Lalu setelah itu kita bisa klik bagian sini. Oke, seperti ini. Nah, untuk bagian sebelah kirinya kita bisa sesuaikan ukurannya. Ukurannya sama saja, hanya yang berubah itu nilai ini jadi 0. Lalu untuk nilai ini jadi 500. Oke, langsung kita klik di bagian sini ujungnya. Oke, sudah muncul seperti ini. Selanjutnya kita bisa move atau sesuaikan, skip, delete. Kita bisa move penempatan drainasenya. Kita centerkan di tengah-tengah. Oke, seperti ini sudah. Untuk bagian ini kita bisa sesuaikan juga. Oke, sudah nampak seperti ini. Lalu yang terakhir kita akan membuat daylight. Kita pilih bagian daylight. Kita pilih bagian daylight general. Itu kita pilih bagiannya itu bagian kanan terlebih dahulu seperti biasa. Klik. Oke, sudah muncul. Lalu kita bagian kirinya sama seperti tadi, tinggal langsung klik. Oke, sudah muncul seperti ini. Baik, untuk penampang melintang dari trase existing yang saya pilih itu adalah seperti ini. Baik, selanjutnya kita bisa membuat koridor dengan cara klik koridor, kita koridor. Nah, untuk namanya kita ganti menjadi koridor. Oke. Untuk alignmentnya kita gunakan trase as, profilnya kita gunakan profil as, assembly-nya itu penampang melintang, dan target surface-nya itu gunakan kontur. Lalu kita oke saja. Nah, seperti ini akan seperti ini, kita klik oke, pivot di koridor. Maka akan muncul koridor seperti ini. Nah, lalu kita klik koridornya. Lalu setelah itu kita pilih koridor surface. Nah, pada bagian ini kita pilih menu ini, create a corridor surface. Lalu kita klik tambah. Pada bagian top ini kita centang. Nah, lanjut pada menu boundaries itu kita koridor ini kita pilih klik kanan, add automatically, kita pilih daylight. Oke, setelah itu kita bisa apply saja langsung daylightnya. Oke, kita rebuild the koridor. Oke, sudah terbentuk koridor seperti ini. Lalu selanjutnya kita bisa
klik surface, lalu create surface. Itu namanya kita ganti jadi kontur 2. Oke, untuk ini stylenya kita bisa ganti menjadi 5 design. Oke, kita oke. Berlayer, oke. Lalu selanjutnya kita oke saja. Nah, pada menu kontur 2 ini kita pencet tanda tambahnya, kemudian pada definition sama, kita pilih menu edit, kita klik kanan. Baik, saya akan lanjut. Tadi sudah kita menambahkan kontur 2, lalu kita klik pada bagian kontur 2. Kedua, kita klik definition. Nah, pada menu edit kita klik kanan, lalu kita pilih pasta surface. Kita pilih kontur 1 atau kontur ini, lalu klik OK. Oke, setelah seperti ini, jadinya seperti ini nanti. Baik, tadi kita sudah pada menu mengcopy dari kontur 2, selanjutnya kita klik boundaries, klik add. Nah, pada bagian ini kita hide, tipe hide, kita klik OK. Kita klik S, enter 2 kali. Nah, akan muncul seperti ini. Kita pilih koridor, lalu klik OK. Nah, sudah seperti itu. Selanjutnya kita menuju ke surface. Nah, pada kualitas 1 kita surface properties. Kita ganti surface stylenya menjadi no display. No display seperti ini. Maksudnya itu pada bagian kontur 1 itu kita ganti surface-nya di no display. Oke, kita apply. Oke, setelah itu kita bisa membuat sample lines. Klik sample line, lalu spasi. Nah, kita pilih style as, klik OK. Nah, untuk ini kita bisa mengubahnya. Untuk pada bagian existing ground ini kita ganti menjadi finish ground. Untuk semuanya kita ganti ya, kita ganti finish ground. Dan yang ini juga kita ganti finish ground. Oke, sudah seperti ini. Lalu kita klik OK. Oke, nah pada bagian ini, pada bagian parent of station, kita klik. Nah, selanjutnya kita rubah untuk bagian ini, along tangents dan curve dan spiralnya kita ganti menjadi 50.000. Jadi kita ganti 50. Ini kita ganti 50. Untuk pada bagian ini kita ganti menjadi true dan false. Oke, setelah itu seperti ini kita klik OK. Lalu kita enter. Oke, setelah itu kita bisa lanjut ke analyze, menu analyze. Selanjutnya kita tampilkan atau menu complete material. Ini kita bisa gunakan klik OK. Nah, pada bagian EG kita gunakan itu kontur 1, kontur satunya tadi. Datumnya kita gunakan koridor. Oke, kita klik OK. Lalu selanjutnya kita bisa menampilkan total volume table. Itu dengan cara kita klik ini, cut and fill. Oke, langsung kita cari tempat yang bisa kosong. Nah, ini untuk data-data dari total volume table-nya. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita juga bisa
menampilkan diagram Marshold. Ini seperti ini. Kita langsung saja create diagram. Kita letakkan di bawahnya. Oke, diagram Marshold-nya sudah terbentuk seperti ini. Lalu kita ke menu section view. Lalu selanjutnya kita akan section view. Kita akan membuat multiple view. Itu caranya seperti itu tadi. Selanjutnya kita pilih section view tables. Nah, itu kita bisa add. Lalu selanjutnya bisa kita create diagram. Nah, kita carikan tempat yang agak jauh dari grafik tadi. Kita klik. Oke, kita ulang saja. Oke, kita ulang. View. Sama seperti tadi caranya. Kita add section view. Oke, akan muncul seperti ini. Oke, setelah itu kita bisa menampilkan nilai timbunan penggalian total volume table itu dalam bentuk Excel. Kita bisa ke menu analyze lagi ke bagian volume report. Kita klik OK seperti ini ya. Nah, ini sudah terlihat untuk data-datanya. Kita bisa copy ke Excel seperti ini. Ke Excel, kita pindahkan ke Excel. Kita ganti bagian stationnya. Oke, tersesuaikan. Nah, ini untuk station elevasi cut and fill-nya atau galian dan timbunannya. Oke, selanjutnya kita kembali ke Civil 3D lagi. Setelah data-data ini kumpul, kita bisa melakukan drive, yaitu dengan cara kita ke menu analyze, drive, kita enter profil, kita pilih profil as, lalu klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita atur speednya, kita sesuaikan dengan speed yang tadi. Oke, kita langsung apply saja seperti ini. Oke, sekian video tutorial dari saya. Saya ucapkan terima kasih.